Semangat pagi kelas 9, kita berjumpa lagi pada pembelajaran seni rupa. Nah, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, minggu lalu kita sudah ujian formatif 2. Sebelumnya juga kita sudah membahas karya seni rupa murni Indonesia. Dan untuk materi kita hari ini, kita mau membahas tentang apresiasi terhadap seni rupa terapan Nusantara, terhadap bentuk, corak, dan teknik berkarya seni rupa terapan. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu memahami bentuk, corak, dan teknik karya seni rupa terapan. Baiklah anak-anak, kita memasuki materi kita tentang karya seni rupa terapan Nusantara. Nah, seni rupa sebagai media yang menggunakan imajinasi dan kreativitas memiliki keragaman bentuk dan wujud karyanya. Setiap seniman memiliki keunikan dan kekhasan dalam menyampaikan ide-idenya. Contohnya pelukis. Pelukis yang berasal dari daerah Jelekong, Jawa Tengah selalu menggambarkan suasana pesawahan dan pedesaan yang indah serta mempesona. Berbeda dengan pengukir yang berasal dari Jepara, Jawa Tengah yang memiliki teknik mengukir kayu. Sekarang kita mau membahas bentuk dan corak karya seni rupa terapan Nusantara. Bentuk atau corak dibedakan atas bentuk figuratif sesuai dengan aslinya dan bentuk non-figuratif tidak nyata. Bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan menjadi abstrak, geometris, stilasi, deformasi, dan bentuk visual realistis. Yang pertama ada bentuk abstrak. Bentuk abstrak yaitu bentuk yang bukan hasil tiruan atau pengolahan dari bentuk alam atau bentuk yang tidak sesuai dengan aslinya. Bentuk abstrak terbagi atas 3, yaitu bentuk abstrak murni, abstrak simbolis, dan terakhir abstrak filosofis. Dan ini merupakan contoh dari gambar abstrak. Yang kedua ada bentuk geometris, yaitu bentuk yang memiliki keteraturan baik ukuran maupun bentuknya. Contohnya ada segi 3 sama sisi, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh gambar bentuk geometris. Yang ketiga ada bentuk stilasi, yaitu bentuk dengan berbagai penggayaan atau digayakan. Misalnya motif hias geometris, flora, fauna, dan manusia. Nah, ini adalah contoh bentuk stilasi. Selanjutnya ada bentuk deformasi, yaitu bentuk yang telah mengalami penyederhanaan. Ini merupakan contoh bentuk deformasi. Yang terakhir bentuk visual realistis, yaitu bentuk yang sesuai dengan aslinya, biasanya disebut bentuk naturalis. Ini merupakan contohnya bentuk visual realistis. Selanjutnya kita mau membahas teknik berkarya seni rupa terapan Nusantara. Seni rupa terapan menitik beratkan pada seni estetika dan seni fungsi. Dalam seni ini, aspek fungsi menempati porsi utamanya. Nah, setiap pembuatan karya seni kriya mempunyai tekniknya masing-masing. Beberapa contoh teknik berkarya seni kriya di beberapa daerah Nusantara, media yang digunakan sebagai berikut. Yang pertama ada batik, menggunakan teknik tulis, cap, dan cetak. Alat dan bahan ada canting, cap, sablon, mesin cetak, lilin cair. Daerah penghasilnya Cirebon, Pekalongan. Nah, ini merupakan contoh gambar membatik dan hasil batik. Yang kedua ada anyaman. Tekniknya yaitu teknik tumpang tindih antara jalur horizontal dan jalur vertikal. Alat dan bahannya bambu, rotan, medok, dan eceng gondok. Daerah penghasilnya ada Tasikmalaya, Bali, dan lainnya. Ini ada contoh anyaman bambu dan anyaman rotan. Dan ini ada anyaman tali yang kita bisa buat menggunakan gelang. Kemudian ada tenun, tekniknya alat tenun bukan mesin. Alat dan bahannya ada tustel, daerah penghasilnya Batak, kain ulos, Lampung, kain tapis, Jepara, Sumatera, Bali,
Kalimantan, dan lain sebagainya. Ini merupakan gambar hasil karya tenun dan juga proses pembuatan. Kemudian ada bordir, tekniknya teknik sulam, alat dan bahan mesin bordir. Daerah penghasil Tasikmalaya menghasilkan taplak, kerudung, dan mukena. Kulit, tekniknya teknik bentuk dan tempel, alat dan bahan kulit hewan seperti sapi, kambing, kerbau, ular, dan buaya. Daerah penghasilnya Garut, Yogyakarta, dan Bali. Ini contoh hasil karya kulit pada tas. Kemudian ada ukiran, tekniknya mengukir dan memahat, alat dan bahan pahat, pisau raut, gergaji, batu, kayu, dan tulang. Daerah penghasilnya Jawa Tengah, Papua, dan Bali. Nah, ini ada contoh ukiran. Kemudian ada keramik, tekniknya cetak tekan, lempeng, pilin, dan pijat. Alat dan bahan tanah liat, butsir, pisau, dan alat putar. Daerah penghasilnya ada Cirebon, Pasungan, Yogyakarta, dan Malang. Nah, ini adalah hasil contoh karya keramik, yaitu guci. Selanjutnya lukis, tekniknya sapuan kuas, alat dan bahan kuas, pisau, palet, beludru, kaca, pewarna, atau cat. Daerah penghasilnya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Bali. Nah, ini contoh hasil lukisan. Baiklah, kita sampai kesimpulan. Adapun kesimpulan kita untuk hari ini, bentuk atau corak dibedakan atas bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk-bentuk tersebut dapat dibedakan menjadi bentuk abstrak, geometris, sirkulasi, deformasi, dan bentuk visual realistis. Dalam teknik berkarya, seni rupa terapan Nusantara. Setiap karya mempunyai teknik, alat, dan bahan dalam pembuatannya sendiri dan mempunyai daerah penghasilnya. Nah, itulah kesimpulan kita untuk hari ini, dan tugasnya bisa kita lihat sama-sama 3 tugas di depan. Alat dan bahan untuk minggu depan yang wajib kalian bawa ada tali kur dengan 2 warna dan juga gunting. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugasnya tepat waktu, bawa perlengkapan yang akan kita gunakan minggu depan, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada pembelajaran seni rupa berikutnya.